Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para mamang-mamang, santri, alumni Nurul Imdad, para masyayikh, para ustadz. Pertama-tama, intinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita masih bisa bersilaturahim dalam kajian kitab Bidayatul Hidayah. Salawat dan salam senantiasa mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum memulai kajian kitab Bidayatul Hidayah ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk penyusun kitab ini Al-Imamul Ghazali dan guru kita Al-Mafullah Kiai Haji Ahmad Saidah dan Bintata. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Babu adabi dukhulil khala. Bab selanjutnya menjelaskan tentang adab masuk ke toilet. Fa idza qasadta baital ma'i liqada'il hajati, maka apabila engkau hendak ke toilet liqada'il hajati, untuk menunaikan hajat, faqaddim, maka dahulukan olehmu bidukhuli, pada saat masuk, rijlakal yusra, kakimu yang sebelah kiri, wa fil khuruji, dan pada saat keluar, rijlakal yumna, kakimu yang sebelah kanan. Ya, ini terbalik pada saat kita masuk ke masjid. Kalau masuk masjid menggunakan kaki kanan, keluar dari masjid menggunakan kaki kiri. Wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wasmu rasulihi, dan janganlah engkau menyertakan syai'an, akan sesuatu apapun, alaihi, yang atas sesuatu itu, ismullahi ta'ala, terdapat nama Allah ta'ala, wa ismu rasulihi, dan nama rasulnya. Ya, jadi nggak boleh kita masuk toilet ya membawa apapun yang di situ tertulis ismullahil a'zam dan nama rasulnya. Wala tadkhul, dan janganlah engkau masuk ke toilet hasirur ra'si, dengan kepala terbuka. Hasirur ra'si ay maksyufar ra'si, dengan kepala terbuka. Nah, ini hukumnya sunnah. Para alumni bisa lihat ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, bahwa dalam hadis itu beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a labisa hidha'ahu wa ghatta ra'sahu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk ke tempat buang hajat, beliau menggunakan alas kaki, labisal hidha'a wa ghatta ra'sahu, dan beliau menutup kepalanya. Syekh Jalaluddin As-Suyuti mengomentari tentang hadis ini bahwa kedudukan hadis ini adalah hadis mursal. Hadis
kalau kita lihat dari silsilah periwayatannya yang sampai ke Rasulullah atau tidak, itu terbagi 3. Ada hadis mursal, ada hadis mauquf, ada hadis munqati'. Kalau dibahas di sini mungkin waktunya tidak akan cukup. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Al-Majmu'-nya, beliau mengutip pendapat para ulama. Di situ dikatakan wa qala Imamul Haramain wal Ghazali wal Baghawi wa akharuna minal ulama annahu yustahabbu alla yadkhulal khala'a maksyufar ra'si. Kata Imam Nawawi mengutip pendapat para ulama, di antaranya Imam Haramain, Imam Ghazali dan Imam Baghawi, bahwa disunnahkan engkau tidak masuk ke toilet dalam keadaan kepala terbuka. Jadi menggunakan penutup kepala. Bisa pakai handuk ya, kalau kita pakai peci juga tidak apa-apa. Kemudian Sayyidina Zubair bin Awam menceritakan tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada saat beliau berkhutbah di hadapan rakyatnya. Pada saat itu beliau sudah menjadi khalifah. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya ma'asyarul muslimin, istahyu minallahi, fawalladhi nafsi biyadihi. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, istahyu, malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawalladhi nafsi biyadihi, maka demi zat yang diriku ada pada kekuasaannya. Kata beliau, hinal ghaiti, pada saat masuk ke toilet, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mughottiyan raksi, aku menutup kepalaku, istihyaan min rabbi, karena aku malu kepada Tuhanku. Ya. Jadi menutup kepala pada saat kita mau buang hajat itu sebagian daripada adab. Ya. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan malu kepada Allah. Karena malu bagian daripada iman. Ada satu hadis Nabi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imanu wal haya'u purona ujami'an. Malu dan iman itu purona ujami'an, selalu beriringan keduanya. Idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akharu. Kalau salah satu di antara keduanya diangkat oleh Allah, maka yang satunya pun akan diangkat oleh Allah. Ya. Maka dalam hadis lain, idza adimal haya adimal iman. Kalau orang sudah enggak punya malu, maka dipertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teringat zaman-zaman dulu ini. Dulu biasanya perempuan kalau mau jemur pakaian dalamnya itu enggak berani. Kalau jemur pakaian dalamnya di luar. Di dalam biasanya. Di dapur, di belakang ya, yang tidak terlihat oleh orang. Malu dia kalau mau jemur pakaian dalamnya di luar yang kira-kira bisa terlihat orang. Tapi sekarang Masya Allah, jangankan pakaian dalamnya dijemur di luar, sama orang-orangnya dipakai, orang udah nggak punya malu lagi. Kita lanjutkan. Wakul, dan ucapkan olehmu inda dukhuli, pada saat masuk, ya. Inda ini bermakna sebelum masuk. Jadi pada saat masuk, ya. Belum di dalam toilet. Pada saat mau masuk ke dalam toilet. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, a'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah, minar rijsin najisi, dari kotoran yang menjijikkan,
al-khabithil mukhbithi, yang menjerumuskan manusia ke dalam kehinaan, asy-syaithanir rajim, yaitu syaitan yang terkutuk. Ini ar-rijsin najis, yaitu bahasa apa ya, satu paket. Al-khabithil mukhbith, al-khabith kotoran ya, al-mukhbith yang mengkotori gitu. Maksudnya gitu. Minar rijsin najisi, dari kotoran yang menjijikkan, al-khabithil mukhbithi, dan yang menjerumuskan dalam kehinaan, ayyuki annas ila dzillah asy-syaitanir rajim, yaitu syaitan yang terkutuk. Nah, bagaimana kalau kondisinya kita sudah terlanjur ya di dalam kamar mandi? Maka tidak boleh menggunakan kalimat bismillah. Kan tadi begitu ya, wala tastasib syai'an. Nah, maka Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Muraqil Ubudiyahnya, doa tadi cukup dibaca di dalam hati. Kalau posisi kita sudah berada di toilet. Kemudian wa indal khuruji, dan pada saat keluar dari toilet, ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Ghufranaka, ya. Engkau maha pengampun ya Allah. Nas'aluka ghufranaka, aku mohon ampunan kepadamu ya Allah. Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah, alladzi azhaba anni, yang menghilangkan, anni dari diriku, mayu'dini, apa yang membuatku sakit, apa yang membahayakan bagiku, wa abqa alayya, dan meninggalkan alayya, atasku, ma yanfa'uni, apa yang bermanfaat bagiku. Itu doanya. Kalau kita biasanya doa masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu yang populer ya. Doa kamar mandi, alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Wayam bagi, dan seyogianya, seharusnya, sepantasnya, antu'idda, bahwa engkau menyiapkan, annabla, akan batu, qabla qada'il hajati, sebelum menunaikan hajat. Ya. Wa alla tastanjiya bil ma'i, dan janganlah engkau beristinja bil ma'i, dengan air, fi maudhi'i qada'il hajati, di tempat buang hajat. Jadi posisi air itu jangan sampai terlalu dekat dengan tempat kita buang hajat. Khawatir nanti dari percikannya itu ada yang nyiprat balik lagi ke bak tempat kita buang hajat. Wa antas tabri'a, dan engkau menuntaskan, minal bauli, daripada buang air kecil, bitanah nuhi, dengan tanah nuh, dengan berdehem, ya. Wan natri, dan mengurut kemaluan kita, talatan, 3 kali. Wa bi imraril yadi, dan dengan mengusapkan tangan, ala asfalil qadibi, kepada bawah qadib. Qadib itu Syekh Nawawi menerjemahkannya di dalam kitab Muraqil Ubudiyah itu qasbatul zakari, batang kemaluan. Ya. Bahasanya menggunakan qasbah. Padahal qasbah kalau kita lihat di kamus itu tergantung kalimat sesudahnya. Kalau qasbatul asabi artinya ruas-ruas jari gitu. Kalau qasbatul rijli artinya betis, dan seterusnya. Jadi artinya diurut, ya, diurut dengan menggunakan telunjuk dan ibu jari, ya. Nah, terkait masalah yang diurut ini, para ulama
hukumkan sunnah hukumnya, ya, berdehem dan diurut. Tapi kalau untuk berdehem, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan wa in ghalaba dhannuhu, ya, bi inqai qada'il hajat fawajibun, ya. Kalau dia merasa ragu, ya, bersihnya buang hajat illa bitanahnu kecuali dengan berdehem, maka berdehemnya itu menjadi wajib. Nah, ada orang-orang yang was-was, ya, bukan mengawas ini, orang yang was-was, yang ragu-ragu gitu, sepertinya belum tuntas ini buang hajatnya, maka berdehemlah. Wa in kunta fis sahra'i, dan jika engkau berada di tempat terbuka, ya, kalau sekarang kan kita posisi toiletnya di tempat tertutup. Tapi dulu orang kalau bangun rumah itu, toilet itu tidak dibangunkan di dalam rumah. Jadi artinya orang kalau mau ke toilet harus keluar rumah, mencari tempat. Wa in kunta fis sahra'i, maka jikalau engkau ada di tempat terbuka, fab'ud an a'yunin nazirin, maka an a'yunin nazirin, dari pandangan-pandangan manusia yang melihat. Jangan buang hajat di tempat keramaian orang. Wastatir, dan tutuplah olehmu bisyai'in, dengan sesuatu jika engkau mendapatkan. Wala taksyif, dan janganlah engkau membuka, menyingkap, aurataka, akan auratmu. Kasyafa yakshifu, artinya membuka, menyingkap. Makanya orang-orang yang tersingkap hijabnya oleh Allah antara dirinya dengan yang gaib disebutnya kasyaf. Ya. Kasyaf itu artinya tersingkap. Nah, ini saya teringat dengan perkataan guru sekumpul Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Martapura. Beliau mengatakan begini, kalau orang, ada 3 tipikal orang belajar ilmu. Kalau orang belajar ilmu hanya sekedar belajar, gitu, maka ia hanya akan mendapatkan ilmu dari gurunya. Kalau dia belajar ilmu, kemudian mengamalkan apa yang diamalkan oleh gurunya, termasuk aurat-auratnya, maka dia akan kasyaf, ya, tersingkap hijab antara dirinya dengan yang gaib. Kemudian yang ketiga, kalau orang belajar ilmu, dia berkhodam sama gurunya, mengamalkan apa yang diamalkan gurunya, maka dia akan mendapatkan karomah. Ya. Syaratnya 3, belajar ilmu, mengamalkan apa yang diamalkan oleh guru-gurunya, kemudian berkhodam kepada gurunya, melayani gurunya dengan luar biasa pelayanannya, maka dia akan memiliki karomah. Maka contoh ulama-ulama di kita yang memiliki karomah yang luar biasa karena pengabdiannya kepada gurunya, diantaranya guru dari Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani sendiri, yaitu Kiai Haji Muhammad Syarwani Hamdan Bangnya. Beliau berguru kepada Sayyid Amin Qutbi. Karena khodamnya yang luar biasa, melayani guru luar biasa, maka beliau memiliki karomah. Syekh Muhammad Syarwani Hamdan Bangnya. Kemudian kita mengenal dengan Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau juga ulama yang memiliki karomah. Beliau berkhodam luar biasa kepada gurunya Syekh Isa Rawas. Dan seterusnya. Itu terkait kalimat kasyaf, ya. Wala taksyif, dan janganlah engkau menyingkap aurataka, akan auratmu, qoblal intihai ila maudi'in, sebelum engkau selesai ke tempat di mana engkau akan duduk untuk menunaikan hajat. Jadi sebelum kita duduk, sebelum kita jongkok, ya,
Jangan dulu disingkapkan auratnya. Wala tastaqbilis syamsa, dan janganlah engkau menghadap ke arah matahari. Walal qamara, dan bulan. Kalau misalnya buang hajatnya di malam hari. Wala tastadbirhuma, dan jangan pula engkau membelakangi keduanya, matahari dan bulan. Wala tastaqbilil qiblata, dan janganlah engkau menghadap kiblat. Wala tastadbirha, dan janganlah engkau membelakangi kiblat. Jadi kalau kita mau buang hajat di tempat terbuka, ya seperti misalnya di kali, di pinggiran kali, gitu ya. Usahakan posisi jongkok kita jangan menghadap ke barat, jangan menghadap ke timur, tapi ke selatan atau ke utara. Wala tajlis, dan janganlah engkau duduk, ya, fi mutahaddatin nasi. Mutahaddatin nasi, Syekh Nawawi di dalam kitab Muraqil Ubudiyah mensarahinya dengan fi maudhi'i ijtima'in nas, di tempat berkumpulnya orang-orang. Ya. Ketika orang di situ sedang berkumpul, tiba-tiba kita main jongkok aja di situ buang hajat. Jangan. Au fi dhillihim, atau pada naungan mereka. Misalnya cuacanya sedang terik, gitu ya. Orang sedang berteduh di bawah pohon misalnya. Atau misalnya di satu tempat yang mereka bisa berteduh, tiba-tiba kita buang hajat di situ, jangan. Wala tabul, dan janganlah engkau buang air kecil filma irraqidi, pada air yang menggenang. Ma'irraqid, air yang menggenang. Mana contoh air yang menggenang? Misalnya kolam, danau, ya. Air yang tidak mengalir seperti sungai. Wala tahtas syajaratil musniroti, dan janganlah engkau buang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah. Wala fil juhri, dan jangan pula engkau buang hajat fil juhri, dalam lubang. Ya. Buang air kecil main buang aja ke lubang. Kenapa? Karena satu riwayat mengatakan bahwa di situ tempatnya jin. Wahdar, dan hati-hatilah engkau, ya. Hati-hatilah engkau al-ardos solbata, akan tanah yang keras. Ini ketika kita buang hajat, ya kalau sekarang sih nyaman di toilet ya. Ini kalau misalnya buang hajat di ruang terbuka. Wa mahabba riyahi, dan tempat lewatnya angin. Jadi pada saat buang hajat tiba-tiba angin berhembus gitu ya. Hati-hati dari apa? Ihtirozan minar rosyasi, ya. Hati-hati dari tercipratnya air bekas buang air kecil tadi ke badan atau ke pakaian. Karena ada hadis Rasul yang mengatakan inna ammata azabil qabri fil bauli. Sesungguhnya umumnya siksa kubur itu terjadi karena baul, karena buang air kecil yang tidak bersih, ya. Kalau misalnya itu terciprat ke badan kita, ke pakaian kita, terbawa sholat oleh kita, maka sholat kita tidak sah. Wattaki, dan bertumpuklah, wa ittaki, dan bertumpuklah fi julusika, pada dudukmu, ala rijlil yusra, atas kakimu yang sebelah kiri. Jadi posisi jongkoknya, kaki sebelah kirinya itu agak sedikit menekan lambung, ya. Wala tabul, dan janganlah engkau buang air kecil iman, sambil berdiri. Illa amdorurotin, kecuali darurat. Wajma' fil istinja'i, dan kumpulkan olehmu fil istinja'i, pada saat istinja,
baina isti'malil hajari wal ma'i, antara menggunakan batu dan air. Jadi lebih bagusnya itu pakai batu dulu, setelah itu baru dibilas oleh air. Tapi itu jika memungkinkan, ya. Kalau kita biasanya kalau misalnya memilih antara air dan batu, fal afdalu bil ma'i. Maka yang lebih utama itu menggunakan air. Wa in aradta al-iktisara 'alal hajari, maka jika engkau hendak meringkaskan istinja itu 'alal hajari dengan menggunakan batu. Jadi kalau kita nggak pakai air, misalnya pakai batu, fa'alaika antasta'mila salatata ahjari. Maka engkau harus menggunakan 3 batu. Tohirotin yang suci, munasyifatin lil aini yang bisa membersihkan ain najisnya. Tamsahu engkau mengusap biha dengan batu tadi, mahalan najwi tempat kotorannya. Ya. Jadi kalau misalnya buang air besar, itu yang digosok dipakai batu itu bukan pantatnya, tapi tempat keluarnya kotoran itu, lubang duburnya. Bihaitsu la tantakilun najasatu, dengan sekira-kira la tantakilun najasatu tidak berpindah oleh najis an maudhiha dari tempat. Bagaimana kalau misalnya berpindah dari tempatnya? Seperti misalnya buang air besarnya encer gitu ya, kayak orang lagi sakit perut. Gitu. Atau pipisnya misalnya mengenai bagian yang lain dari kemaluan kita, tidak pas tempat keluarnya saja, maka itu harus menggunakan air. Wa kadzalika, dan begitu juga tamsahul qadiba, engkau mengusap al-qadiba akan batang zakar fi thalathati mawadhi'a min hajarin, pada 3 tempat min hajarin dari batu tersebut, ya. Sedikit lagi ya. Fa illam yahsul al-inqa'u bi thalathati ahjarin, maka jika tidak cukup, tidak hasil membersihkan di salah satu ahjarin dengan 3 batu tadi, fatamim, maka sempurnakan khomsatan dengan 5 batu, au sab'atan atau 7 batu. Ila antun ko bil autari, sampai bersih bil autari dengan bilangan ganjil. Fal itaru mustahabun. Fal itaru, maka al itar bilangan ganjil dalam beristinja itu mustahabun, disunahkan. Wal inqa'u, sedangkan inqa bersihnya itu, membersihkannya itu wajibun, itu wajib. Wala tastanji illa bil yadil yusra, dan janganlah engkau beristinja illa bil yadil yusra, kecuali dengan tangan kiri. Waqul, dan ucapkan olehmu indal faraghi minal istinja'i, pada saat selesai dari istinja, Allahumma ya Allah, tahhir qalbi, sucikan, bersihkan hatiku, minan nifaqi, daripada nifaq, ya. Wahassin, dan jagalah farji, maluanku, minal fawahishi, daripada fawahish, kejian, keburukan. Jadi dalam bahasa Al-Quran itu ada fahisha, ada munkar, ya. Apa bedanya fawahish dengan munkar? Saya pernah mendengar penjelasan dari Dr. Muhammad Rifki, salah satu dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau alumni Lirboyo. Kata beliau, kalau fawahish atau fahisha itu adalah kemaksiatan yang dampaknya akan dirasakan oleh yang bersangkutan saja. Itu fawahish. Tapi kalau munkar, ya,
itu dampaknya tidak hanya dirasakan oleh yang bersangkutan, tapi juga akan dirasakan oleh orang lain. Itu bedanya. Misalnya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, munkar itu dampak maksiatnya merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Sedangkan fawahish atau fahisyah itu hanya merugikan diri sendiri. Berarti misalnya di ayat Quran wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila dan seterusnya. Nah, itu fahisyah itu kemaksiatan yang merugikan diri sendiri. Kalau zina kan yang dirugikan diri yang bersangkutan, pelakunya. Gitu ya. Cuman kita masyarakat dibikin resah gara-gara kelakuan dia. Gitu ya. Jadi kalaupun ada dampak buat orang lain itu dampaknya dampak dari segi sosialnya gitu ya. Tidak dampak dalam segi menyakiti fisik kita. Wadluk dan gosokkan olehmu yadaka akan tanganmu ba'da tamamil istinjai setelah sempurna istinjanya bil ardi ke tanah atau bihaitin atau ke tembok. Nah, kalau kita kan enggak, sudah ada sabun. Kita pakai sabun ya. Sumaksilha kemudian basuh tanganmu dengan air. Nah, itu anjuran Imam Ghazali pada saat kita masuk atau keluar ke toilet dan pada saat kita menunaikan hajat dan bagaimana cara membersihkannya, baik itu dari kajian fikihnya maupun dari kajian tasawufnya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pagi ini.